kita ngomongin soal gimana caranya menciptakan pembelajaran mendalam, deep learning gitu. Pembelajaran mendalam, oke. Iya, jadi pengalaman belajarnya itu nggak cuma di otak aja. Tapi Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Sebelum melanjutkan menonton channel ini, terima kasih. Selamat datang kembali di pembahasan kita. Ini ya konsep generasi emas Indonesia 2045. Sering banget kita dengar kan? Iya, betul. Udah jadi semacam cita-cita nasional gitu ya. Nah, hari ini kita mau coba kupas nih salah satu elemen penting yang kayaknya bisa jadi kunci. Panduan Kokurikuler 2025. Oke. Penasaran banget nih sebenarnya gimana sih panduan ini dirancang buat ngebentuk generasi itu? Dari PAUD sampai menengah loh cakupannya. Iya. Ini memang isu krusial. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Istilah kokurikuler ini kan sering kedengeran. Iya. Tapi apa sih sebenarnya artinya dalam konteks panduan baru ini? Apa cuma ya gitu kegiatan ekskul tapi namanya diganti aja? Nah, itu pertanyaan bagus. Sering orang mikir gitu. Tapi ini beda. Kokurikuler di sini tuh bukan cuma tambahan, bukan pengisi waktu luang. Oh, bukan ya? Bukan. Ini tuh kegiatan pembelajaran yang gimana ya? Dirancang sistematis gitu. Tujuannya buat nguatin atau memperdalam atau bahkan memperkaya apa yang udah dipelajari di kelas, intrakurikulernya. Oke. Jadi ada hubungannya sama yang di kelas ya? Erat banget. Bayangin aja ini kayak laboratorium kehidupan buat siswa. Tempat teori diuji, terus karakter ditempa. Jadi tujuannya jelas banget. Ngembangin kompetensi sama karakter murid secara utuh, nggak kepisah-pisah. Laboratorium kehidupan, wah menarik tuh analoginya. Jadi ini bukan sekedar ayo kita bikin kegiatan, tapi ada tujuan belajarnya yang jelas di baliknya gitu ya. Tepat sekali. Dan ini penting banget loh. Ini tuh kayak jembatan vital. Jembatan? Iya, antara teori di kelas, yang kadang abstrak ya, sama penerapannya di dunia nyata. Kita ngomongin soal gimana caranya menciptakan pembelajaran mendalam. Deep learning gitu. Pembelajaran mendalam, oke. Iya, jadi pengalaman belajarnya itu nggak cuma di otak aja, tapi nyentuh emosi, sosial. Sumber yang Anda sebut tadi tuh nekenin 3 ciri suasana belajar ini. Berkesadaran atau mindful. Mindful. Terus bermakna, meaningful. Dan yang nggak kalah penting, menggembirakan, joyful. Joyful. Jadi murid diajak buat paham beneran, terus coba aplikasiin, terus refleksi, akhirnya tergerak buat bertindak. Jadi bukan cuma hafal mati, tapi ngalamin langsung, menghayati. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Kedengarannya, wah ideal banget ya. Terus apa dong yang jadi kayak semacam kompas gitu, biar kegiatan kokurikuler ini benar-benar nyampe ke tujuan pembelajaran mendalam tadi? Nah, kompasnya itu jelas. 8 dimensi profil lulusan yang mau dicapai. Oh, ada target profil lulusannya ya? Kan profil ini. Jadi tiap kegiatan tuh ada tujuan spesifiknya, terkait pembentukan karakter dan kompetensi ini. 8 dimensi ya. Bisa disebutin nggak secara ringkas aja? Apa aja itu? Biar kita semua kebayang gitu, profil lulusan yang dituju tuh kayak gimana? Oh, tentu. Jadi 8 dimensi ini, pertama, keimanan dan ketakwaan plus akhlak mulia ya. Oke. Kedua, kewargaan. Cinta tanah air, kesadaran berbangsa gitu. Ketiga, penalaran kritis. Ini penting banget. Soal problem solving, ambil keputusan. Ya. Keempat, kreativitas. Ngasilin ide atau karya baru. Kelima, kolaborasi. Kerja sama tim. Kolaborasi, oke. Keenam, kemandirian. Inisiatif, tahan banting. Ketujuh, kesehatan. Jasmani rohani. Terakhir, ke-8, komunikasi. Nyampein gagasan, lisan, tulisan. Nah, 8 ini nyambung semua, ngebentuk lulusan yang kita harapkan. Wah, lengkap banget ya profilnya. Jadi, ini ngebawa kita ke pertanyaan praktis nih. Gimana caranya sekolah nerjemahin panduan ini sama target 8 dimensi tadi ke kegiatan nyata di lapangan? Apa ada model baku yang harus plek diikutin kita? Nah, justru itu, fleksibilitas itu jadi kunci. Panduannya nekenin implementasi yang kontekstual. Kontekstual? Maksudnya? Maksudnya disesuaikan sama kebutuhan sekolah, sumber daya yang ada, terus karakteristik unik tiap sekolah. Juga dimensi profil mana yang jadi prioritas mereka saat itu. Nah, ada 3 pendekatan utama sih yang disaranin. Oh, ada modelnya, tapi fleksibel ya. Apa aja tuh 3 pendekatan itu? Pertama, namanya pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu,
Jadi ini bukan sekedar proyek biasa ya. Bukan? Bukan, tapi proyek yang sengaja banget ngegabungin beberapa mata pelajaran. Misalnya, bikin sistem irigasi sederhana di kebun sekolah. Itu bisa gabungin IPA, kan, prinsip air ngalir gimana. Oke, IPA. Matematika buat ngukur-ngukur, IPS, mungkin ada kearifan lokal soal air, bahasa Indonesia buat bikin laporannya. Gitu contohnya. Wah, jadi belajar matematika sambil nyangkul di kebun gitu ya. Seru juga kedengarannya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua? Kedua, ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sering disingkat 7 KIH. 7 KIH. Ya, ini lebih fokus ke pembiasaan karakter. Jadi rutin, terstruktur, prinsipnya kayak jadi proaktif, mulai dari tujuan akhir, dahulukan yang utama, mikir menang-menang, pahami dulu baru dipahami, sinergi sama asah diri. Ini ditanamkan lewat rutinitas harian atau mingguan di sekolah. Pembiasaan karakter yang sistematis ya. Menarik. Terus yang ketiga? Ketiga disebutnya cara lainnya. Nah, ini ngasih ruang buat sekolah bikin kegiatan khas mereka sendiri, yang mungkin nggak masuk 2 kategori tadi, tapi tetap nyambung sama tujuan penguatan profil lulusan. Oh, jadi bebas berkreasi ya? Iya, bisa macam-macam. Program basis kearifan lokal misalnya, atau kegiatan kewirausahaan sosial, klub debat yang terstruktur, atau program literasi khusus yang melibatin komunitas sekitar. Kuncinya, kegiatannya dirancang dengan tujuan jelas buat ngembangin dimensi profil tertentu. Contohnya? Misal sekolah di daerah pantai, gitu. Mungkin punya program kokurikuler, konservasi mangrove. Nah, itu kan bisa banget nguatin dimensi kewargaan sama kolaborasi, ya kan? Iya, benar juga. Kebayang sekarang. Pendekatannya berarti bisa macam-macam banget ya. Jadi kalau kita coba simpulkan nih, kokurikuler dalam panduan baru ini tuh kayak alat strategis yang dinamis banget ya. Betul, dinamis. Bukan lagi cuma tambahan gitu, tapi benar-benar bagian inti dari proses pendidikan buat ngebentuk generasi masa depan yang nggak cuma pinter otaknya, tapi juga karakternya kuat, adaptif gitu. Anda nangkep esensinya dengan baik sekali. Persis seperti itu. Ini bagian integral dari ekosistem belajar yang memberdayakan. Oke. Dan buat Anda nih, para pendengar, pahamin. Ini bisa jadi ngubah cara Anda ngelihat kegiatan-kegiatan di luar jam pelajaran formal loh. Mungkin Anda guru, jadi kepikiran cara baru rancang proyek yang lebih bermakna. Bisa jadi. Atau orang tua, jadi bisa lebih dukung anaknya ikut kegiatan yang beneran ada isinya. Atau pemerhati pendidikan, jadi ngelihat potensi besar di pendekatan ini. Intinya sih, ini soal ngelihat peluang belajar bermakna di mana aja. Wah, perspektifnya mencerahkan banget nih. Ini jadi muncul satu pemikiran terakhir nih buat kita semua renungkan bareng-bareng. Silakan. Dengan potensi kokurikuler yang segitu besarnya, yang transformatif ini, kira-kira langkah kecil tapi bermakna apa ya yang bisa kita mulai atau kita dukung di lingkungan terdekat kita aja deh. Entah di sekolah, di rumah, di komunitas, biar bisa bantu wujudin pembelajaran yang benar-benar hidup, utuh, dan tadi tuh menggembirakan buat generasi penerus kita nanti. Apa ya kira-kira? Terima kasih sudah menonton channel ini.